Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf agak kesiangan ini. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada banyak pertanyaan Ustaz dari brosur. Kita awali dari halaman pertama Ustaz. Tentang tata tertib sholat berjamaah bagi seorang imam. Yang pertama, yang lebih mengerti serta lebih fasih tentang Al-Quran. Kemudian yang kedua, yang lebih memahami sunnah Rasul. Yang ketiga, lebih dahulu hijrah, baik hijrah dari Mekah ke Madinah, sebagaimana para sahabat, maupun hijrah dari segala yang buruk kepada yang baik. Yang keempat, yang lebih tua atau yang lebih dahulu Islamnya. Kemudian yang kelima, yang lebih dicintai dengan kecintaan yang dibenarkan oleh agama. Pertanyaan, bagaimana kalau seorang imam bacaan Al-Qur'annya belum fasih, justru menjadi imam atau mengangkat dirinya sebagai imam? Sementara yang menjadi makmum ada seorang yang cerdik, pandai dalam agama, bahkan sudah hafidz Quran. Pertanyaannya, sahkah sholat berjamaah tersebut Ustaz? Penetapan imam itu kadang dalam masjid kan ada takmirnya, ada pengurusnya. Nah, mungkin di kampung itu sudah ditetapkan imamnya itu. Nah, kemudian ada orang kemudian datang orang menyusul. Ya, mungkin anak-anak sekarang banyak tahfidz Quran, langsung diangkat jadi imam ya tidak pas. Maka tadi diterangkan di situ jangan mengimami ya di suatu tempat yang bukan halaman berapa tadi? Halaman 1 masuk ke halaman 2. Ya, coba. An Abi Mas'udin Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya umul qauma aqra'uhum li kitabillahi fa in kanu fil qiraati sawaan fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum silman wala ya ummannar rajulur rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biidnihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengimami suatu kaum itu hendaklah orang yang lebih pandai atau faham tentang kitab Allah di antara mereka. Apabila mereka itu di dalam kefahamannya sama, maka yang lebih mengetahui di antara mereka tentang sunnah. Jika mereka itu sama dalam pengetahuannya tentang sunnah, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika mereka itu sama dalam hal hijrahnya, maka yang lebih dahulu di antara mereka masuk Islam. Dan janganlah seseorang mengimami orang lain di dalam kekuasaannya. Dan janganlah ia duduk di tempat kehormatannya yang berada di dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Muslim. Paham nggak ini? Dengan seseorang mengimami di daerah orang lain yang bukan wilayahnya, bukan tempatnya. Jadi kalau kamu perhatikan tadi, mestinya kalau memilih imam ya yang paling paham tentang agamanya, itu berarti ada pilihan imam. Ya. Kalau mungkin paham sama agamanya, bacanya paham, agamanya, Qur'annya, bacanya lebih baik, ya, sama yang paham tentang sunnah. Pahamnya tentang sunnah sama juga, pilih yang lebih dahulu hijrah. Kalau yang bareng adalah hijrahnya bareng, pilih yang lebih dahulu masuk Islam dan urut-urutnya tadi. Ya, itu. Nah, jadi untuk menentukan pilihan mana yang lebih akro, mana yang lebih paham tentang sunnah, mana yang lebih dulu masuk Islam, mana dulu yang lebih paham tentang
apa itu yang hijrahnya lebih dahulu dan sebagainya, itu tentu ada musyawarah di situ. Jadi untuk menetapkan siapa yang menjadi imam, pilihannya itu tadi. Nah sekarang kalau suatu desa sudah ada di situ imamnya, ya sejak dulu sudah ditetapkan imamnya di situ yang paling sepuh di situ pokoknya. Ya sekarang ada orang dari luar datang lulusan Al-Azhar Mesir ini, hafal Quran, tekan ngono langsung saya merasa lebih pinter, lebih akrok, saya baca aja lebih fasih, saya nggak imam, nggak boleh itu, pengimami nggone sapa. Nah, itu dudu wilayahmu. Jadi ditentukan tadi kalau ada musyawarah di situ untuk menentukan siapa imam masjid ini siapa. Nah, itu ya. Nah, itu dipilih itu tadi. Kamu ada datang dari sini, Quran hafal, 30 juz hafal kabeh. Ya, bacanya fasih, tentang agama paham, lulusan Ummul Qura ya. Nah, terus kamu ke Masjid Istiqlal sana, terus langsung maju jadi imam, bisa ditaboki kan mengko. Namanya kurang ajar, kurang sopan nih, merebut wilayahnya orang lain. Nah, gitu kan? Nah, jadi pakai aturan. Nah, coba aku lebih pinter, terus kue maju sing ngangkat kamu jadi imam siapa? Nah, mengangkat dirinya jadi imam itu nggak boleh, ya, boleh. Maka itulah kalau di situ ada tamu, ya, datang di suatu tempat yang sudah imam pokoknya sudah ada, yang berhak mengimami itu tuan rumahnya, ahli bait istilahnya. Kecuali kalau diserahkan oleh yang berhak tadi, menyerahkan tamu tadi baru boleh. Kalau tidak diserahi, walaupun kamu merasa lebih pinter, lebih fasih bacaannya, lebih paham, dan tidak boleh kamu langsung ngangkat dirinya jadi imam. Kalau begitu itu nanti akan menimbulkan kebencian makmumnya. Wong pinter yang kurang sopan ini. Nah, kan ada, ya. Nah, imam itu antara lain yang dicintai makmumnya. Lah kalau ada imam datang seperti itu, nanti makmumnya benci. Nah, itulah supaya paham, apalagi yang lain. Halaman 3 masuk ke halaman 4 Ustaz. An Aisyah qalat lamma sakula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa Bilalun yu'dhinuhu bis salati faqala muru Abu Bakrin falyusalli bin nasi qalat faqultu ya Rasulullah inna Abu Bakrin rajulun asifun wa innahu mata yakum maqamaka la yusmi'in nasa falau amarta Umar faqala muru Abu Bakrin falyusalli bin nasi qalat faqultu li Hafsata faquli lahu inna Abu Bakrin rajulun asifun wa innahu mata yakum maqamaka la yusmi'in nasa falau amarta Umar faqalat lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna kunna la antunna sawahibu Yusufa muru Abu Bakrin falyusalli bin nasi qalat fa amaru Abu Bakrin yusalli bin nasi qalat falamma dakhala fi sholati wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nafsihi khiffatan faqama yuhada baina rajulaini wa rijlahu tahuttani fil ardi qalat falamma dakhala al masjida sami Abu Bakrin hissahu dhahaba yata'akhkharu fa au ma ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanak Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa an yasari Abi Bakrin. Qalat fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakrin qa'iman. Yaqtadi Abu Bakrin bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadin nasu bi salati Abi Bakrin. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit keras, Bilal datang memberitahu beliau bahwa waktu sholat sudah tiba. Beliau bersabda, suruhlah Abu Bakar untuk sholat bersama orang banyak. Aku berkata, wahai Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang mudah menangis. Dan apabila ia menempati tempat engkau sebagai imam, maka ia tidak bisa memperdengarkan suaranya kepada orang banyak. Sebaiknya engkau perintahkan kepada Umar saja.
Beliau bersabda, suruhlah Abu Bakar untuk sholat bersama orang banyak. Aisyah berkata, lalu aku berkata kepada Hafsah, katakanlah kepada Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu orang yang mudah menangis. Dan apabila ia menempati tempat engkau sebagai imam, ia tidak dapat memperdengarkan suaranya kepada orang banyak. Sebaiknya engkau perintahkan kepada Umar saja. Lalu Hafsah menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, sesungguhnya kalian benar-benar seperti perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf. Suruhlah Abu Bakar supaya sholat mengimami orang banyak. Akhirnya mereka menyuruh Abu Bakar untuk sholat mengimami orang banyak. Aisyah berkata, di waktu Abu Bakar sholat, Rasulullah SAW merasakan dirinya agak enak. Lalu beliau berdiri dengan dipapah dua orang berjalan di atas tanah. Aisyah berkata, ketika beliau masuk masjid, Abu Bakar mendengar suara beliau. Lalu ia mundur. Maka Rasulullah SAW memberi isyarat kepadanya, tetaplah berdiri di tempatmu. Kemudian Rasulullah SAW datang, lalu duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Aisyah berkata, beliau sholat bersama orang banyak dengan duduk, sedang Abu Bakar tetap berdiri. Abu Bakar mengikuti kepada sholatnya Nabi SAW. Dan orang banyak mengikuti sholatnya Abu Bakar. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan berkaitan dengan hadis tersebut, apakah sholat yang dilakukan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq, yakni Nabi menjadi imam di kiri Abu Bakar dengan duduk, sementara Abu Bakar jadi makmum di samping kanan Nabi dan jadi imam dengan berdiri mengimami orang banyak. Bolehkah kita meniru seperti itu? Ada imam masjid yang sudah tua mengimami dengan duduk, lalu ada makmum di samping kanannya jadi imam untuk makmum yang banyak di belakangnya. Apakah seperti itu diperbolehkan, Ustaz? Coba kamu baca lagi. Itu dari hari ini ya, keberapa? Coba. Hari mana? Ketika beliau masuk masjid itu loh. Ya. Ketika beliau masuk masjid, Abu Bakar mendengar suara beliau. Ketika beliau masuk masjid, Abu Bakar mendengar suara beliau. Lalu ia mundur. Maka Rasulullah SAW memberi isyarat kepadanya, tetaplah berdiri di tempatmu. Kemudian Rasulullah SAW datang, lalu duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Aisyah berkata, beliau sholat bersama orang banyak dengan duduk, sedangkan Abu Bakar tetap berdiri. Abu Bakar mengikuti kepada sholatnya Nabi SAW dan orang banyak mengikuti sholatnya Abu Bakar. Jadi orang banyak tadi imamnya siapa? Abu Bakar. Jadi imam sholat itu tetap Abu Bakar. Maka kalau imam sholat dan duduk, ya aturannya semua makmumnya harus duduk, gitu kan? Kalau imamnya duduk, semua makmumnya duduk. Dan ini makmum banyak tadi imamnya Abu Bakar. Jadi imam sholat itu Abu Bakar, bukan Nabi. Nabi dalam keadaan sakit tadi. Tetapi dalam hal ini Abu Bakar sholatnya mengikuti Nabi. Karena nggak pantas saya Abu Bakar kok ngimamin Nabi kok makmum pada Abu Bakar. Aneh kan? Maka dalam hal ini Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi, tetapi orang banyak tetap mengikuti sholatnya Abu Bakar. Gitu lah. Itu Nabi kan ada Nabi.
Ya tidak pantas lah, masa ada Nabi ada di dalam satu jamaah di situ terus Nabi jadi makmumnya. Ya. Nabi jadi makmumnya kan tidak pas. Maka dalam hal ini Abu Bakar tidak mengikuti tidak melorot jadi makmum tidak. Tetap Abu Bakar menjadi imamnya orang banyak. Imamnya orang banyak. Tetapi salatnya Abu Bakar tadi mengikuti Nabi. Apa-apanya mengikuti Nabi. Tetapi juga Abu Bakar tetap oleh Nabi diperintahkan pada posisi mau. Tidak usah kamu menjadi makmumnya. Kalau menjadi makmum, Nabi Abu Bakar harus duduk. Imamnya kalau imamnya Nabi, ya Nabi menjadi imam, Abu Bakar menjadi makmum, maka Abu Bakar harus duduk kan gitu ya. Aturannya begitu. Maka Nabi ketika Abu Bakar mundur, Nabi mempersilahkan tetap kamu di posisimu. Jadi posisinya Abu Bakar tetap menjadi imam. Ya, imam orang banyak. Tapi dalam hal ini salatnya Abu Bakar mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi. Nah, gitu. Nah, sekarang apa boleh sekarang itu? Kalau Nabi di situ boleh. Ya. Kalau sekarang ini siapa menempati kedudukan Nabi? Ya, Nabi sudah membuat aturan. Kalau kamu makmum kepada suatu imam, imamnya duduk, makmumnya harus duduk semua. Nah, mengapa Abu Bakar tidak duduk? Dan Nabi tidak memperbolehkan Abu Bakar mundur jadi makmum tadi nggak boleh. Abu Bakar tetap disuruh posisi sebagai imam. Imamnya orang banyak. Jadi imamnya orang banyak. Tapi Abu Bakar karena ini Nabi, salatnya mengikuti Nabi. Nah orang banyak mengikuti Abu Bakar. Tidak makmum kepada Nabi, tapi makmum kepada Abu Bakar. Dan Nabi kan yang paling manusia yang paling sempurna, manusia yang paling tinggi derajatnya, yang mengangkat jadi Nabi, jadi Rasul itu kan Allah. Nah, kalau Rasul dari Boyolali kemarin, entah yang angkat siapa itu. Kemarin ada Rasul ke sini, datang lagi nggak Pak Rasulnya? Gitu ya. Ya, mudah-mudahan dipahami. Kamu akan mengikuti nggak bisa karena di tengah-tengah itu dan Nabi nggak ada. Ya. Kalau mengikuti itu mestinya kalau Abu Bakar menjadi makmumnya duduk. Karena Nabi membuat aturan kalau imamnya duduk, makmumnya semuanya duduk. Tapi Abu Bakar mundur mau menempati sebagai posisi sebagai makmum, Nabi melarang, tetap kamu pada posisimu. Jadi tetap mengimami orang banyak. Jadi ini dicetak Abu Bakar menjadi makmumnya Nabi, Abu Bakar menjadi imamnya orang banyak. Tapi karena Abu Bakar oleh Nabi tidak boleh menjadi makmumnya Nabi, posisinya kalau makmum kan di belakang, ya, tak boleh, ya terus posisinya seperti imam. Nah, kalau menurut aturan jamaah, kalau imamnya duduk, kalau Abu Bakar menjadi makmumnya, mestinya Abu Bakar ikut duduk. Seluruh makmumnya duduk semua. Nah, ini enggak, karena itu khususiyah untuk Nabi itu ya. Apalagi Brosur halaman 5. An Abdullah bin Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu salasatun la yaqbalullahu minhum salatan man taqaddama qauman wa hum lahu karihuna wa rajulun ata salata tibaran wa tibaru an yatiha ba'da an tafutahu wa rajulun i'tabada muharrarahu rawahu Abu Dawud. Dari Abdullah bin Amr
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang Allah tidak mau menerima solat mereka, yaitu orang yang mengimami suatu kaum, sedang mereka orang yang diimami tersebut benci kepadanya, dan seseorang melaksanakan solat yang sudah bukan waktunya, yaitu dia melaksanakan solat setelah waktu solat tersebut hilang, dan orang yang menjadikan orang merdeka sebagai budak. Mohon penjelasan pada hadis tersebut, terutama pada bagaimana kalau yang menjadi imam solat mengimami orang-orang yang banyak itu. Orang yang banyak itu benci dengan imam karena mereka tidak sepengajian, Ustaz. Tidak sepengajian, benci, itu makmumnya yang salah. Ya, sebab apa? Dalam Islam itu orang tuh cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi imam yang dibenci makmumnya itu dibenci karena Allah, bukan karena ngajinya di tempat lain. Ya, misalnya kamu makmum, ya, kamu ngajinya di MTA, terus dilala mau makmum orang sholat yang ngajinya di NO misalnya. Nah, terus kau benci, ya. Kalau dia orang Islam, sholatnya bener, kenapa kamu masalah ngaji? Kowe makmum orang ngaji, kowe gelem apa meneh wong ngaji? Yang penting makmum itu kalau dia orang Islam, sholatnya benar, kita boleh makmum. Kalau beda pengajian, nah seolah-olah pengajianmu sing paling bener, nah bentuk golongan dah, jadi yang pengajianmu sendiri yang paling bertakwa. Kalau makmum golongan atau lain pengajian tidak sah, nah itu seolah kamu paling bener, paling bertakwa, jadi sombong. Sedang Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqwa. Jangan merasa dirimu sendiri yang paling suci, paling benar. Ya? Allah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Ya, mungkin kamu ngaji di sini jangan merasa paling takwa, paling benar. Justru mungkin yang ngaji tempat lain itu orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Maka orang Islam tidak boleh memisah-misahkan, membeda-bedakan pengajiannya, tidak boleh memutus silaturahim karena beda pengajian, tidak memutus silaturahim karena beda golongan, tidak boleh memutus silaturahim karena beda partai, tidak boleh memisahkan, memutus persaudaraan karena beda pilihan presiden. Ya. Bisa aku milih nomor 1, yaitu milih 2, wah berarti kamu bukan golonganku. Ya. Nabi tidak mengatakan musuh sesama umat Islam satu sama lain. Al-muslimu akhul muslim. Kamu ngaji di mana kalau kamu itu orang Islam, saya orang Islam, kamu dan saya saudara walaupun beda pengajian. Nah, yang bukan saudara itu kalau beda agama, beda keyakinan. Ya, beda keyakinan. Ya, kalau beda keyakinan, nah itu bukan saudaranya. Ya. Tetapi harus dimusuhi, tidak. Nabi kita mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lakum tinukum. Kepada siapa itu? Orang kafir, ya. Bukan orang non muslim, orang kafir. Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhal kafirun, hei orang kafir. Siapa orang kafir itu selain orang Islam? La a'budu ma ta'budun. Hei orang kafir, saya tidak akan menyembah. Kamu jangan menyembah apa yang aku sembah. Ya. Saya tidak akan menyembah yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu. Wala ta'budu ma a'budu. Wa antum abiduna ma a'budu.
Qul ya ayyuhal kafirun nganti lali coba. Ya. Ya, tanginya dadi imam salat kan rasah itu. Qul ya ayyuhal kafirun ra iso mandek mubeng terus. Ya, qul ya ayyuhal kafirun, ya orang kafir. Hei orang-orang, langsung disebut oleh Allah orang-orang kafir. Siapa orang kafir itu? Ya selain orang yang beriman orang kafir. Kalau Rasulullah orang kafir itu siapa? Orang yang tidak sholat, sekalipun kamu mengaku Islam tapi tidak sholat, kafir kamu. Ya, kafir. Membedakan Islam dan kafir adalah sholatnya. Kalau dia sholat ya Islam. Kalau dia tidak sholat kafir. Nah, maka Allah perintahkan ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud. Orang kafir saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu juga jangan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'budu ma abatum. Sampai diulang itu. Diulang lagi wala antum a'buduna ma a'bud. Ditekankan sampai diulang-ulang. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu jangan menyembah apa yang kamu sembah. Ditutup oleh ayat itu lakum dinukum waliyadin. Jadi masalah ini agamamu, agamaku. Ya. Kamu tidak usah mengajak saya menyembah Tuhanmu. Aku pun tidak akan mengajak kamu menyembah Tuhanku. Tuhanmu sembahan dewe menurut keyakinanmu. Nah, itu ya. Nah, masalah itu tidak bisa ketemu, maka tentang agama masing-masing. Ya, tapi kita sebagai bangsa Indonesia, ya, lakum dinukum waliyadin, beda agama nggak perlu rame, nggak perlu padulah, kecuali kalau orang kafir memusuhi orang Islam, ya, memusuhi orang Islam, itu baru tuh. Berteman pun kita tidak boleh. Jadi kalau hanya beda tempat pengajian, terus ya ngimami sholat tidak boleh, seolah-olah tidak sah. Nah, rumasamu sing bener dhewe pengajianmu loh. Ya. Nek wis pengajianmu bener dhewe toh liyane pengajianmu kang anggap kafir toh, mula ora gelem makmum lainnya pengajiannya tidak mau karena dianggap kafir, tidak sah itu nanti. Ya, itu sombong kamu. Merasa dirimu suci. Dan yang paling tahu takwa itu Allah. Wa a'lamu bimani taqwa. Maka jangan sampai kamu wala tuzakku anfusakum. Wa a'lamu bimani taqwa. Jangan merasa dirimu bersih, suci, paling benar sendiri. Yang lain najis, yang lain tidak sah, yang lain tidak bertakwa. Yang paling tahu bertakwa itu Allah. Nah, itu. Jadi jangan merasa paling benar sendiri, itu sudah melatih kesombongan. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Merasa dirinya yang paling benar. Lainnya dirinya rendah, salah, menolak kebenaran. Nah itu sombong. Ya, apalagi kriteria imam yang dibenci oleh makmum yang dibenarkan itu yang bagaimana, Ustaz? Ya, yang imam itu dibenci karena agama, ya, bukan karena pengajian. Ya. Imam dibenci karena tentang agamanya, ya mungkin dia, ya tadilah, ya makmum sebabnya, maka boleh makmum karena tidak suka tadi terus memutuskan, lah karena memutus itu karena benci kepada imamnya juga kan. Dalam satu riwayat ada sahabat yang memutus itu karena imamnya ngopo? Bacanya terlalu panjang, itu ora disenengi kayak imame. Ya. Bacanya terlalu panjang. Ya. Padahal Nabi juga mengingatkan
Kalau kamu jadi imam, jangan mempersulit makmummu. Sebab di antara makmum itu ada yang tua, ada yang masih anak-anak, ada yang sakit, ada yang salah, ada kepentingan, keperluan. Aku sholat kok, rangguku, ngitung makmum ya. Akhirnya sampaikan pada Nabi. Ya, imam sholatnya dipanggil oleh Rasulullah. Apa betul kamu menyusahkan, kamu bikin susah makmum? Ya, maka jadi kandani. Kalau jadi imam, jangan memuas-muaskan sholat moco seneng kamu dekat dewi. Kemarin ada pertanyaan juga tuh, karena membaca surat sing dawa rapal terus kalung apa kemarin tuh? Quran ayat-ayatnya ditulis di kalung. Nah, kita kan angkat pagi juga itu tuh. Nah tanya, gue nek wes maca surat kalau nyekel ini maca. Nah, padahal Nabi mengatakan bacalah yang mudah bagi kamu. Lah nek arep ngapalke surat sing dawa-dawa aja dadi imam. Ya. Karena jadi imam itu ngimami wong akeh. Keperluannya macam-macam. Ada yang sakit, ada yang tua, tidak kuat berdiri lama. Lah nek imamnya itu kan jadi anyel makmume. Nah, kalau kamu mau ngapal sholat sunnah sendiri, tahajud atau apa lah, atau sholat pokoknya sendiri, sholat sunnah yang tidak jamaah itu kamu sendiri. Nah, nek sendiri puas-puaskan, mau baca suratnya 1 juz silahkan, 2 juz silahkan, dewi nih kok. Ya, nah kalau kamu perpanjang gitu nanti makmumnya udah benci dengan kamu, salatmu ora ditampa Allah. Karena membikin anyel makmumnya tadi. Ya, apalagi masih dari hadis tersebut, 3 golongan yang Allah tidak mau menerima sholat mereka, yaitu orang yang melaksanakan sholat sudah bukan waktunya. Bagaimana orang yang tertidur sehingga sudah lewat waktu sholatnya, sedangkan ia sholat sudah bukan waktunya, apakah sholatnya juga tidak diterima, Ustaz? Justru orang karena tidur dia sholat waktunya sudah, itu sholat waktunya dia ya waktu itu. Ya, sholat subuh kudune sebelum matahari terbit. Dia tidur karena lelah sekali malam hari, nggak ada yang membangunkan, bangun-bangun udah jam 7. Jadi waktunya sholat dia kapan? Ya jam 7 itu dia waktunya sholat. Itu waktunya sholat. Jadi salah waktunya itu artinya orang yang mengabaikan waktu sholat. Ya, ketika masih sholat dalam waktunya ada sholat. Ya, maka inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan oleh Allah pada orang-orang mukmin waktu-waktu yang telah ditetapkan. Orang tidur itu termasuk kecuali. Orang tidur itu ya Nabi mengatakan penanya diangkat sampai dia bangun. Waktunya sholat ya kalau ketika dia udah bangun itu waktu sholat. Wes sholat jam itu lagi tangi, ya kan? Orang danggage sholat malah harap sholat ngopi ngerokok lagi sholat. Nah itu jadi sholat bukan pada waktunya. Ya waktumu sholat yaitu, dan kamu perlu tahu sudah telat maka harusnya segera dikerjakan. Orang kok wis sholat wis entek waktune malah enak-enak. Jadi orang semacam ini memang sengaja tidak memperhatikan waktu sholat. Lupa sampai dia ingat. Ya. Jadi lupa sih. Karena sibuk karena sesuatu hal jenenge lupa ya. Duh galingan-galingan, aku mau dibayar dong saat duhur. Ada waktu asar itu. Ingatnya sudah waktu asar. Ya sudah, lalu dia sholat, ya waktunya sholat ketika dia ingat itu. Apalagi? Halaman 6 masuk ke halaman 7. An Abdillah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amma qauman falyattaqillaha
wal ya'lam annahu dhaminun mas'ulun lima dhamina wa in ahsana kana lahu minal ajri mislu ajri man shalla khalfahu min ghairi an yantaqisa min ujurihim syai'an wa makana min naqsin fahuwa alaihi. Rawahu Tabrani fil Awsat. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengimami suatu kaum, maka hendaklah takut kepada Allah dan hendaklah mengetahui bahwa ia sebagai orang yang bertanggung jawab dan akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jika ia memperbagus di dalam sholatnya, maka mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sholat di belakangnya, tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Sedangkan apa-apa yang berupa kekurangan sholatnya tidak, kami ulangi, sedangkan apa-apa yang berupa kekurangan, yakni sholatnya tidak baik, maka yang demikian itu menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Tabrani di dalam Al-Awsat. Pertanyaan, keterangannya terus dibaca itu. Hadis riwayat Tabrani di dalam Al-Awsat juz 8 halaman 369 nomor 7751. Dhaif karena di dalam sanadnya ada perawi bernama Mu'arik bin Abbad. Siapa yang ditanyakan? Yang ditanyakan Ustaz, yang mengimami hendaklah ia mengetahui bahwa ia bertanggung jawab dan akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ini mohon penjelasannya Ustaz. Ya itu saja, imam itu memang tanggung jawab. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'yati. Imam itu sebagai penanggung jawab, akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Maka kalau jadi imam, ya, jangan menyusahkan makmumnya. Di hadis lain diperhatikan, kalau jadi imam, jangan menyusahkan makmumnya. Perhatikan bahwa di antara makmummu ada yang tua, ada yang sakit, ada yang salah, ada keperluan. Jangan bikin susah. Kalau imam membuat susah makmumnya, nanti menjadikan sholatnya tidak khusyuk. Sholatnya makmum tidak khusyuk. Apalagi ya sholat di sana misalnya dekat masjid, dekat bandara sana, ya, pesawat terbang sudah diumumkan, dipanggil, ya dipanggil ini pesawat Kia nomor sekian sekian. Para penumpang diminta boarding mulai sekarang. Ya. Nah, imamnya dawa banget bacaannya. Terus panggilan terakhir. Imamnya malah ijek dawa wae. Lah anyel lah ya. Besar panggilan terakhir. Nah, maka kamu menyusahkan makmum. Salat di masjid bandara itu tentu banyak orang yang mau naik pesawat terbang itu. Nah, daripada ini sholat di atas pesawat, sholat di sini dulu lah itu lah. Maka jadi imam memperhatikan makmumnya. Ya, jangan sampai nggugu karepe dhewe. Maka bacalah yang mudah bagi kamu. Wajar-wajar saja. Itu antara lain, satu contoh itu. Jadi imam itu bertanggung jawab. Kalau nanti imamnya mengerti posisi saya sebagai imam, bertanggung jawab semuanya ini, makmumnya ini. Saya tidak akan menyusahkan imam, sehingga walaupun dia sholat berjamaah di sini, tetapi tidak akan mengganggu. Tidak akan mengganggu kerepotan dia, kesibukan para makmumnya. Nah gitu. Sehingga imam yang bijaksana itu, dia akan ditanya pertanggungjawabmu. Kalau imammu sudah begitu, ya, imamnya mengerti, dia tidak akan mempersulit makmum. Tapi kalau imamnya tidak mengerti, buka PDW tadi membaca yang panjang-panjang, ya tidak ngerti kebutuhan makmumnya, lalu nanti ada dijadikan pertanyaan juga di hadapan Allah. Mengapa kamu jadi imam bersusah? Yang dikatakan Nabi itu, bacaan terlalu panjang, kemudian ada yang memutus. Itu sampaikan kepada Nabi, akhirnya Nabi menyalahkan imamnya. Menyalahkan imamnya.
Jadi imam tuh jangan menyusahkan makmumnya. Apalagi Kembali ke halaman 5 tadi Ustaz, yang hadis tentang 3 orang yang Allah tidak menerima sholatnya, yaitu orang yang menjadikan orang merdeka sebagai budak. Ini mohon penjelasannya Ustaz. Ya yang merdeka jadikan budak. Ya, budak itu kalau zaman dahulu ya, sekarang kan tidak ada perbudakan. Didapat mungkin karena rampasan perang. Ya dapat rampasan perang jadi budak. Atau membeli. Karena ada pasar budak, dia butuh budak membeli. Dibeli. Nah, ini enggak. Jadi orang merdeka jangan dijadikan budak. Orang merdeka kok dijadikan budak. Ya. Budak itu rendah-rendahnya orang pada saat itu. Ya. Maka walaupun dianiaya majikannya, tetangganya tahu pun nggak ada yang mengingatkan. Di dalam riwayat Bilal itu dianiaya oleh majikannya. Ya. Karena dianggap Bilal itu sudah tidak taat dengan majikannya. Karena dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW masuk Islam, maka dianiaya, dipukuli, disabeti ya, di tepi batu di padang pasir yang panas, ditindai batu dadane, ambil diikat, terus dipukuli lah. Ketika itu sambatnya ora kok, sambatnya keingat pada Allah terus, Allahu Ahad. Abu Bakar dengar, nah ini budak Muslim ini, ya. Tapi nggak ada orang berani mengingatkan, nggak ada. Lama Bakar datang, kalau memang ya budak muda tidak dipakai, tidak. Bukan, dia kata sampai mati pun nggak ada hukum. Bungkus sampai mati itu nggak ada hukum. Jadi diperlakukan seperti binatang. Maka itu atas dengan Abu Bakar dibeli oleh Abu Bakar. Dibeli ya. Setelah dibeli, ditebus lah. Dulu dia membelinya berapa, sekarang dibeli. Dah diberikan Abu Bakar. Nah sekarang Bilal itu menjadi budaknya Abu Bakar karena dia membeli. Tapi Abu Bakar tidak mau memperbudak orang, akhirnya dibebaskan menjadi orang merdeka. Jadi memang tujuan Abu Bakar dibeli tadi karena Islamnya, masa orang Islam kok jadi budak? Jadi dibeli oleh Abu Bakar. Dalam riwayat itu mintanya pun berapa tanpa ditawar, langsung dibayar. Ya, karena itu mahal imannya tadi. Ya. Terus jadi itu dibebaskan. Kamu sekarang jadi orang merdeka, bukan budak lagi. Nah, karena punya kelebihan suaranya keras, dijadikan muadzinur Rasul, tukang adzan zaman Nabi itu. Ya, nah, itu budak. Maka budak itu dianiaya majikannya sampai mati itu nggak ada tetangga yang tahu pun tidak berhak ya untuk melerai, mengingatkan. Ya kalau kamu mau beli ya, kalau yang punya budak boleh ya silahkan seperti Abu Bakar tadi. Jadi Bilal itu dibeli terus dibebaskan, jadi orang merdeka. Nah jangan sampai setelah jadi merdeka kamu perlakukan sebagai budak lagi, orang merdeka ini. Ya kalau kamu sholat memperbudak orang merdeka, sholatmu tidak sah. Tidak diterima oleh Allah. Apalagi kalau zaman sekarang ya mungkin udah nggak ada begitu itu. Perbudakan itu sudah sejak Islam datang berlangsung angsur, antara lain Islam itu membebaskan perbudakan. Apalagi Halaman 5 masuk ke halaman 6. Ani bin Abbasin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihuna wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa akhawani mutasarimani. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas
dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ada 3 golongan yang tidak terangkat sholat mereka di atas kepala mereka meskipun 1 jengkal, yakni tidak diterima sholat mereka, yaitu seseorang yang mengimami suatu kaum sedang mereka yang diimami itu benci kepadanya, dan seorang istri yang bermalam sedang suaminya marah kepadanya, dan 2 orang yang saling memutus persaudaraan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kami sebagai seorang istri, untuk kehati-hatian kami mohon penjelasan pada dan seorang istri yang bermalam sedang suaminya marah kepadanya, Ustaz. Apa yang ditanyakan? Mohon penjelasannya untuk kehati-hatian gitu. Gampang itu. Ya. Kalau tidur itu jangan sampai dalam keadaan dimarah oleh suaminya. Nah, suaminya kok bisa tidur kok dimarah suaminya karena apa itu? Karena apa? Nah, dalam hadis juga diterangkan, istri diajak tidur suaminya tidak mau sehingga suaminya marah, ya. Nah, marah suaminya ini ya menjadikan sholatnya tidak diterima oleh Allah sampai suaminya ridho, reda marahnya. Maka ibu kalau diajak suaminya aja bikin marah, ya, jangan pertanyaan seperti yang dulu itu, langsung DP rung bayar kok, kayak gitu dicamah lah itu, model gitu itu enggak. Bukan istri yang sholihah. Istri yang sholihah itu dilihat suaminya menyenangkan. Diperintah, diajak apapun nurut selama perintahnya tidak maksiat. Ditinggal pergi suaminya menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan, menjaga rumah tangga suaminya. Artinya kalau suami di rumah dengan suami tidak di rumah, penjagaan dirinya harus lebih ketat kalau suami tidak ada di rumah. Kalau suami ada di rumah kan apapun yang dilakukan istri tahu. Kalau tidak ada di rumah kok malah sembrono, nanti bisa jadi fitnah. Ya? Suami di rumah kok, setiap suami tidak di rumah kok ada laki moro, jadi tamu bola-bali rato kendat. Ya, suaminya nggak tahu tapi tetangganya sing lapor. Mas, kowe anggere lungae bojomu diparani wong terus. Nah, gitu. Jadi tanda tanya apa? Kalau saya pas di rumah kok enggak pernah ada orang datang, nah kurangnya kok cari diparani terus, ya itu namanya tidak menjaga kehormatan dirinya, tidak menjaga rumah tangga suaminya. Justru kalau suaminya ada harusnya lebih ketat menjaga dirinya, jangan sampai timbul fitnah. Nah itu kan, bukan jangan sampai kalau mau tidur suaminya marah itu didekati, kenapa kok marah, ada apa lah gitu, bikin reda dulu. Apalagi? Terus halaman 8 hadis yang kedua. Ananasin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufufi min iqamatis sholati. Rawahul Bukhari. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ratakanlah shaf kalian, karena sesungguhnya meratakan shaf itu termasuk dari mendirikan sholat. Pertanyaan, meratakan shaf itu termasuk dari mendirikan sholat. Mohon penjelasannya. Juga dengan apakah imam hanya sekedar mengucapkan kalimat sawu sufufakum dan tidak mengontrol dan tidak mengarahkan. Bagaimana dengan shaf wanita? Imam tidak bisa melihat shafnya karena tertutup atau terhijab oleh shaf laki-laki. Apakah meratakan ini hanya khusus untuk shaf putra saja, Ustaz? Lah kalau makmumnya ada putri, ya
Kalau imamnya sudah soft putar diratakan sambil dia dari ujung sana, mestinya putri menyesuaikan kan itu kalau dia sholat jamaah. Wah diratakan begini. Lah imamnya rong rene kok. Ya, kalau diparani imamnya sih. Ya, padahal Nabi tadi pakai anak panah gitu atau tongkat gitu dah. Nah, kan nih diratakan dadanya, diratakan. Nah, semua tidak boleh melebihi ini. Nah, apa betul yang minta dibegitukan? Nah, memang itu harusnya menyesuaikan diri. Uncah sekolah wae ngerti, luruskan barisan. Ya, komendane barisan yang ngarep nih buris nata dhewe-dhewe kok. Lah aku rong diparani komandanku apa enek ngono? Jadi ratakan itu maksudnya imam supaya berusaha jangan sampai kalau makmumnya belum tertata dengan baik langsung memulai. Dan ini yang tidak dipahami. Umumnya imam itu anggere wis ngadeg nang pengimaman no, langsung Allahu Akbar. Ndelok makmume piye ra gagas. Walaupun kadang-kala imamnya ya muni sawu sufufakum. Ya, fa inna tasyata sufufi min tamamis shalah. Makmume jawab sami'na. Wis ngono. Sami'na wa atana, yang tetep ora meluruskan. Iki jenenge sami'na wa asaina, kudune ngono jawabe. Ya. Aku krungu nek kon meluruskan kuwi, ning aku ora manut gitu loh kudune. Sami'na wa asaina, kalau sami'na wa atana, saya mendengar perintah meluruskan shaf ini dan saya taat. Taat ini diatur. Mentaati perintah imam tadi suruh merapatkan barisan. Ini kita ratakan. Nah gitu. Nek mau muni tok samina wa atona ning barisane tetap tidak rapat, tidak lurus, lah berarti samina wa asaina. Gitu ya. Jadi kewajiban imam itu meluruskan makmumnya. Karena diterangkan lurusnya barisan soft tadi ya, lurusnya, rapatnya itu merupakan sempurnanya sholat jamaah atau diterangkan itu termasuk syarat mendirikan sholat jamaah. Ya, jadi termasuk itu sholat jamaah. Di hadis yang lain, ya, fa inna tasfiyata sufufi min tamamis sholat. Jadi rapatnya, lurusnya barisan itu termasuk sempurnanya sholat jamaah. Di hadis lain tadi diterangkan itu termasuk mendirikan sholat jamaah. Maksudnya syarat mendirikan sholat jamaah itu tidak sekadar ada imam ada makmum, tapi imamnya mengatur makmumnya, makmumnya harus lurus, rapat dan lurus. Kalau ada yang kosong diisi, jangan sampai ditempati setan. Orang kok malah setan melu salat ya malah HP no. Nah, orang gitu tidak perlu didengarkan. Nah, setan melu salat berarti setannya dadi Islam. Ya. Melu salat malah HP. Ya. Setan Nabi sampai mengatakan jangan sampai ditempati setan, berarti setan itu mesti ora salat. Dan setan itu mesti ganggu orang salat karena setan itu di mana saja tidak pernah ngajak berbuat baik. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Selalu mengajak yang jelek dan yang keji. Mula kalau sholat jangan sampai terganggu setan, soft-softnya dirapatkan. Kalau ada soft kosong, belakangnya maju, memenuhi soft itu. Nanti tidak ditempati setan. Nabi aja mengatakan begitu kok malah. Nek saya ngomong, nek setan di dalam sholat ya malah apik. Apalagi? Tentang meluruskan soft termasuk dari kesempurnaan sholat. Saya sering diajak suami untuk sholat berjamaah di masjid. Karena kalau sholat di rumah tidak dapat jamaah. Tetapi kalau sholat di masjid susah untuk merapatkan softnya. Karena yang dirapatkan selalu sajadahnya. Kadang kalau sholat softnya sering banget renggang. Susah sekali menyuruh jamaah putri untuk merapatkan softnya. Apakah sholat saya tetap sah dan sempurna walaupun softnya tidak rapat? Karena tiap pulang dari masjid pasti kepikiran softnya, Ustaz. Ya ibu ngajak
Ya, sajadah gede-gede sisan. Wong bar umroh bar haji tuku ibadah sajadah ngono sajadah gede-gede. Jadi wong siji bagiane akeh. Ya, kalau soft ya walaupun digelari sajadah gathuk supaya rapat tidak sajadah wong liya para itu atau tidak? Ya? Ya, boleh sajadah gathuk boleh, tapi jangan karena sajadahnya sendiri-sendiri mengakibatkan softnya juga sendiri-sendiri, tidak, namanya tidak sempurna sholat jamaahnya. Ya, maka ibu-ibu yang tidak tahu diajak sajadahnya jereng gathuk ya, tapi kakinya ya, itu ada kan di mana terang tuh, kaki ketemu dengan kaki gitu loh, kaki ketemu dengan kaki, bau ketemu dengan bau. Sehingga rapat kalau begitu. Ya. Mula sosok ya kuwi. Sing siji ra mudeng, sing siji goleki kaki ora ketemu-ketemu ditaita. Ya. Ah, mah ditaita dilalah sikile sing siji lagi lara ditak diangkat. Mulane kabeh kudu nganggo ilmu, ya toh? Ya. Sholat ini apalagi jamaah, sholatnya itu sendiri pakai ilmu, ya, wala takfu ma laisa laka bi ilmun, maka ilmu dengan pelaksanaannya itu harus lebih dulu ilmunya. Sholat umum sholat urung itu ilmu nih, jamaah durung tahu maka dikok ngerapet ke sholatnya nggak mau, ada suruh isi, kalau kosong nih suruh isi, kalau rapat ditarik. Ya kadang kalau ditarik ragelem, ya, malah dari kira-kiratan lah. Nah, maka ilmu itu penting, ya, ngaji itu penting. Nah, dengan ngaji tambah ilmu. Maka Nabi kita juga mengatakan, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ya, Allah menghendaki seorang itu menjadi orang baik, difahamkan tentang agamanya, baik dalam segala hal. Baik dalam sholat, baik dalam sholat jamaah, baik dalam shaf harus pakai ilmu. Ranggu ilmu yaitu sholat pokoknya di belakang imam. Shafnya menggak-menggok, ya, ora rapet sisan. Jadi tidak sah. Sholat jamaahnya tidak sempurna. Tidak dikatakan mendirikan sholat jamaah merupakan diri. Apalagi? Halaman 9 hadis yang di tengah. Ani Nu'man bin Bashirin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, rawahu Muslim. Dari Nu'man bin Bashir ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian akan meratakan saf-saf kalian, atau jika tidak mau Allah akan merubah di antara wajah-wajah kalian. Mohon penjelasan yang dimaksud jika tidak mau Allah akan merubah di antara wajah-wajah kalian, Ustaz. Ada ancamannya ada. Itu harus dirastapkan, rapat lurus. Kalau tidak mau Allah akan merubah wajahmu. Ya. Dan pelanggaran sholat ada yang dirubah orang mewajahnya itu tekan kepalanya. Nanti agak bangkit dari kubur kepalanya menjadi kepala himar, itu karena pelanggaran dalam sholat itu. Ya. Nah, Allah akan merubah, artinya kamu wajah manusia akan dirubah oleh Allah karena tidak mentaati aturan itu. Tidak dirubah oleh Allah ya dirubah. Ya, terserah Allah mau merubah apa, dirubah jadi kera apa jadi babi ya. Karena suka melanggar larangan-larangan Allah, ada yang dirubah menjadi kera. Kunu kirodatan khosiin. Jadilah kamu kera yang hina. Ada yang jadikan berubah menjadi babi, kayak gitu loh. Artinya yang baik itu mentaati peraturan agama. Kalau sholat jamaah, shafnya diluruskan. Kalau tidak mau, nanti Allah akan merubah wajahmu. Nah, wajah manusia yang beriman, yang baik, tapi karena menentang aturan Allah, aturan Rasulullah, wajahnya dirubah. Entah mau dirubah jadi apa, terserah Allah. Yang jelas itu pelanggaran. Kalau suruh ngatur sholat, suruh rapatkan barisan, luruskan barisan, kok tidak mau?
termasuk orang yang bangkang dirubah oleh Allah. Apalagi halaman 10. Hadis yang di bawah. Anil Bara ibn Azib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu saffa min nahiyatin ila nahiyatin yasmahu sudurana wa manakibana wa yaqul la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum wa kana yaqulu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil awwal. Rawahu Abu Dawud. Dari Al-Bara bin Azib ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi barisan shaf dari sudut ke sudut. Beliau meratakan dada-dada kami dan bahu-bahu kami sambil bersabda, janganlah kalian maju mundur, yang menyebabkan maju mundurnya hati kalian pula. Dan beliau bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada ahli shaf yang pertama. Hadis riwayat Abu Dawud. Mohon penjelasannya, janganlah kalian maju mundur yang menyebabkan maju mundurnya hati kalian. Mohon penjelasannya. Yang janganlah maju mundur, yang dilarang jangan maju mundur apanya tadi? Softnya. Ya. Maka Rasulullah meratakan dada-dada kalian, nanti tongkat gitu lah, jajarkan dada nih, dipasangi gini, semua harus di bawah belakang tongkat tadi. Nah itu kan kalau udah begitu kan rata, jangan sampai ada maju mundur. Ya, kalau kamu softnya maju mundur tidak rata, maksudnya nanti hatimu juga menjadi maju mundur hatimu maju mundur, tidak punya pendirian. Itu orang munafik itu hatinya maju mundur. Ya. Jadi iman tidak, kafir tidak, akhirnya maju mundur. Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataradadun, hatimu menjadi ya bimbang, jadi ragu, maju mundur, iman tenan ya tidak, kafir tenan ya tidak. Akhirnya menjadi hatinya menjadi ragu. Kamu dalam keadaan selalu dalam bimbang dan ragu, tidak punya kemantapan. Maka sholat jamaah pun supaya kamu sholatnya mantap, betul-betul sholat itu karena menghadap Allah, diatur supaya rata ya rata. Jangan sampai orang Islam kok maju mundur, hatinya maju mundur, padahal hati itu pokok. Ya, kalau hatinya susah maju mundur, tidak punya pendirian kan. Dan hati itu yang menjadikan orang tidak mengerti kebenaran ya karena hati. Maka Allah mengatakan yang buta mata hati, bukan mata di kepala ini. Baca surat Al-Haji ayat 46 itu. Jadi hati itu bukan peranan penting. Nah kalau hati mudah maju mundur, tidak punya pendirian, sudah. Wong suruh jadi rata, barisannya ben terapi kok tidak mau, berarti maju mundur kamu ragu-ragu gitu. Maju mundur artinya ragu-ragu. Surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami? Ya, kalau atau jalan di muka bumi, artinya orang berjalan di muka bumi dengan melihat kejadian-kejadian yang dilihatnya itu supaya kamu memahami. Terus? Atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Ya, dengan telinga kamu dapat mendengar keterangan-keterangan, suara-suara yang baik dan yang buruk kamu dengar. Terus? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Ya dah. Jadi yang buta itu bukan mata yang di kepala ini, tapi mata yang ada di dalam hati. Maka kalau mata hatinya buta, ya dia tidak ngerti. Buta di sini buta dari kebenaran. Walaupun melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak bisa menjadikan
apa yang dilihat menjadikan hatinya itu menjadi iman pada Allah. Ya, tidak bisa. Tapi kalau kamu hatimu tidak buta, melihat yang dilihat dengan perjalanan di dunia ini, kamu melihat segala sesuatu, ya, menambah keimanannya kepada Allah. Maka melihat ciptaan Allah itu orang yang beriman, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ya Allah. Ya, tidak ada apa yang kau ciptakan, yang kamu jadikan ini sesuatu yang sia-sia, itu enggak ada. Ya. Dengan hatinya bisa memahami ciptaan Allah. Ya, kita misalnya melihat laut yang membentang luas, gunung yang indah, pemandangannya indah, itu orang ngomong berhenti pada keindahan gunung, berhenti pada luasnya laut, tapi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah yang menciptakan langit yang membiru penuh dengan bintang-bintang yang indah. Kau yang menciptakan lautan yang luas bergelombang yang besar. Di situ ada kapal-kapal bisa berlayar dan sebagainya. Apa yang dilihat ini tidak ada sesuatu ciptakan oleh Allah itu sia-sia. Jadi artinya dengan hati kamu melihat perjalanan hidup ini, hatimu bisa memahami, menambah keimananmu. Tapi kalau hatimu memang tidak bisa, memang hatinya buta, melihat apa-apa enggak akan menambah keimanan pada Allah. Karena hatinya buta. Terus apa lagi? Halaman 11 Ustaz. Ananasin qala uqimati sholatu fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi faqala aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i dhahri, rawahul Bukhari. Dari Anas ia berkata, salat telah diiqamati, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami dengan wajahnya lalu bersabda, luruskanlah saf-saf kalian dan rapatkanlah, karena sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari balik punggungku. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 176. Mohon penjelasannya Ustaz. Sudah. Rasulullah mengatur. Sama tadi sebelum dimulai Rasulullah bertakbir untuk sholat, mulai imam menjadi imam, rapatkan barisanmu. Ya, dirapatkan, diratakan. Kenapa? Rasulullah menjelaskan, luruskanlah saf-saf kalian dan rapatkanlah. Sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari balik punggungku. Jadi rapatkan, rasakan barisannya. Dalam sholat nanti tetap merapat. Coba nanti kalau sudah mulai sholat, Nabi menghadap ke sana, ke kiblat, yang dadi imam yang ngarep, terus kamu sak karepe dhewe. Saya bisa melihat dari balik punggungku. Ya, artinya safmu rata apa tidak, walaupun saya menghadap ke sana, tapi bisa melihat dari balik punggungku. Artinya soft barisan sholat jamaah itu rapat, ya, sejak dimulai sholat sampai selesai. Jadi jangan sampai bar wis diatur kon rapat wis barang Nabi mulai sholat menghadap ke kiblat sana, terus sampai bengkok-bengkok lagi. Jangan, Nabi memperhatikan. Sampai Nabi mengatakan, saya bisa melihat kamu dari balik punggungku, walaupun saya menghadap ke sana, melihat aturan soft lurus apa tidak, saya tahu. Nabi mengatakan, saya bisa melihat dari punggungku. Maksudnya, walaupun aku menghadap sana di membelakangi kamu, kalau kamu softnya jadi tidak lurus pun saya tahu. Gitu. Itu maksudnya supaya soft itu dijaga sejak mulai takbiratul ihram mulai sholat sampai selesai dijaga softnya. Apalagi? Ke halaman 8 masuk ke halaman 9. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un wa aqimus shaffa fis sholati fa inna iqamatas shaffi min husnis sholati, rawahul Bukhari.
Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diturut, maka janganlah kalian menyelisihinya. Apabila imam rukuk, rukuklah kalian. Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Apabila imam sujud, sujudlah kalian. Apabila imam sholat dengan duduk, sholatlah kalian semua dengan duduk. Dan luruskanlah shaf kalian dalam sholat, karena meluruskan shaf itu termasuk baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diturut, maka janganlah kalian menyelisihinya. Pertanyaan, apabila makmum tidak mengikuti doa kunut, apakah termasuk dalam kategori menyelisihi imam, Ustaz? Ya, menyelisihi imam itu. Nah, imam doa kunut, kamu tidak doa kunut kan berarti menyelisihi imam. Boleh enggak gitu? Boleh enggak? Boleh. Ya, karena apa? Imam itu diturut selama benar. Kalau tidak benar tidak diturut. Imamnya keliru bareng buat turut. Misalnya kudune duduk atahiyat, dapat 2 rakaat duduk atahiyat awal. Ya, terus imamnya ngadeg terus, mulai aja diturut, terus diingatkan. Subhanallah. Ya, nek kon manut saja ora tembuk dada kalimat mengingatkan. Ya, nah nanti setelah berdiri tegak, hal itu boleh. Wis diingatkan subhanallah, imamnya berdiri tegak. Nah itu enggak usah imamnya tidak kembali duduk, kamu boleh nurut itu ada aturannya. Ya. Kalau imam sudah berdiri tegak walaupun diingatkan subhanallah tidak kembali duduk tidak apa-apa karena sudah terlanjur berdiri tegak. Nah nanti sebelum salam sujud sahwi gitu loh, sahwi. Ya. Tapi kalau sudah misalnya kudunya sholat 4 rakaat, ini kurang atau lebih, lah kok diingatkan nekat lah. Kamu kalau yakin kamu makmumnya tadi memang meyakini bahwa ini sudah 4 rakaat, lah kok mau berdiri lagi subhanallah, imamnya nekat ya, padahal makmumnya semuanya tahu, diingatkan tidak mau ya sudah. Ingatkan. Maka imam itu diturut selama benar. Kamu meyakini bahwa sholat itu tidak ada, meyakini tidak ada doa kunut. Imamnya meyakini ya kunut. Nanti imamnya lali orang mau cok kunut aja nanti sujud sahwi kan gitu. Nah, kalau kamu meyakini tidak kunut ya tidak usah ikut. Ditaati imam itu, diturut selama benar. Sholat jenazah jadi kan? Sholat jenazah itu bener nganggo rukuk langsung. Lah kok imamnya rukuk barang. Lah makmumnya ngerti ya rasa melu rukuk. Diringke subhanallah nekat kamu enggak usah rukuk. Ini berarti imamnya belum bisa sholat iki ya. Lah nek lali dilingke subhanallah mestinya manut. Lah dilingke nekat berarti ra iso iki salat. Lah ora iso dadi imam salat jenazah lu iso kok dadekke imam. Mula tadi kalau mengangkat imam itu yang paling paham tentang agama. Lah salat jenazah nganggo sujud, nganggo rukuk. Barang wis rampung ditegur, Pak Imam, biasanya sholat jenazah itu enggak pakai rukuk sujud. Ini nanti kok pakai? Imam isin mundur. Ya nek sholat biasa ora apa-apa. Gandeng mayyite iki dosane gede. Dosane akeh, mula terus nganggo rukuk, nganggo sujud. Dadi imam bergudul kuwi imame. Ya, apalagi kembali ke hadis tentang larangan
Janganlah seseorang mengimami orang lain di dalam kekuasaannya. Saya belajar di sebuah pondok pesantren. Saat di rumah, seorang khotib yang bertugas pada hari Jumat menyuruh saya mengimami karena beliau sedang batuk. Sebenarnya saya enggan, tetapi berhubung saya di saf depan, maka beliau mendorong saya ke tempat pengimaman. Maka saya menjadi imam sholat pada hari Jumat itu. Kemudian setelah sholat, bapak-bapak serta pengurus takmir masjid membicarakan hal tersebut. Bahkan ada yang berkata, sholat Jumate ora sah. Maka yang demikian itu, apakah saya termasuk imam yang tidak benar, Ustaz? Dan yang nyuruh kamu jadi imam tadi siapa? Khotib Jumat. Nah sebetulnya yang berhak mengimami siapa? Biasanya khotib kemudian langsung menjadi imam. Iya, kalau kamu sudah disuruh yang mempunyai hak, betul namanya. Yang punya hak imami dia khotib karena dia sedang batuk, diserahkan orang lain. Yang kamu menjadi imam karena sudah mendapat penyerahan, jadi yang punya hak tidak salah. Tidak salah, boleh tuh. Lah sing ngomong salate Jumat ora sah kowe balenono salat dhewe kowe sing ora sah kowe. Ya. Ikan salat dhewe ngono. Ya, maka orang itu kalau nggak paham tentang ilmu ya gitu itu. Ini jangan ngaji ra gelem kok ndak ngewawai. Nek wong ngaji karo orang ngaji mesti diowahi, mesti beda. Dulu saya karena tidak mengerti, sekarang sudah mengerti. Masa orang mengerti dan tidak mengerti sama? Hal yastawi ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apa sama orang mengerti dan orang yang tidak mengerti? Gitu? Nah, orang mengerti tidak mengerti kok sama aja, percuma sing dadi wong ngerti no. Hal yastawil a'ma wal basir? Apa sama orang yang buta dengan orang melihat? Buta kalau melihat atau podoai kan percuma sing dadi wong melihat. Nah, itu menuntut banyak orang yang mengerti dengan orang tidak mengerti beda. Bedanya apa? Dulu melakukan begitu karena saya tidak mengerti kalau ini tidak ada tuntunannya. Setelah saya tahu ini ada tuntunannya, saya teruskan. Setelah tahu ini tidak ada tuntunannya, maka saya tidak teruskan. Saya beralih kepada yang ada tuntunannya. Rokok dileke barang wis ngerti barang aku biyen wis bacot ngono kon ngowahi sing dhisik yang dhisik kan kamu belum tahu ilmu, sekarang tahu ilmu ya wis gathok aku nendake ngono kuwi wis cilik dadi mendarah daging arep ngowahi angel. Nah, orang begitu jangan diturut. Nah, umumnya kita semua itu dulu cara beragama kan yang melu-melu toh, taklid saja toh, taklid. Maka taklid itu kadang-kadang ada yang ngopeni, juri-uri ben taklid terus. Ojo nganti ngaji. Ojo nganti mempelajari Quran. Quran itu dikaji diwaca wae. Enggak usah memahami maksudnya. Engko nek memahami, wah bisa mengurangi ya. Bisa mengurangi penghasilan itu. Gitu. Yang memahami orang manut engko biasanya jajat apa manut sekarang telah ngaji ngono iki lho saya jak ngene ra gelem jak ngono ra gelem wis ora manut saiki. Nah, itu dah. Maka harus beda. Wong ngaji karo orang ngaji. Orang mengerti tidak mengerti harus beda. Itu Allah yang mengatakan begitu. Dan nek ngaji karo ora padha wae ya kafir jadinya. Sawaun alaihim anda tahu malam tundirum la yu'minun, sama saja kamu. Diberitahu atau tidak diberitahu sama saja. Sama apa? La yu'minun, sama aja tidak mau beriman. Karena apa? Khatamallah ala qulubihim. Karena hatinya sudah dikunci mati oleh Allah, dikunci dari kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran walaupun salah, pokoknya dipegang sampai mati, tidak mau menerima kebenaran. Itu namanya hatinya dikunci mati. Wa ala samihim, pendengarannya ada sumbat. Ya, sehingga tidak bisa mendengarkan suara kebenaran. Suara yang lain-lain bisa dengar, suara kebenaran nggak bisa dengar.
Wa fi adhanihim waqrun. Telinganya seperti ada sumbatan. Wa ala basarihim gisawah. Penglihatannya ada tabir yang menghalang. Ya. Matanya melihat apa-apa, tahu lihat, tapi melihat kebenaran seolah ada tabir penghalangnya. Nah orang kalau sudah begitu, dikandani atau tidak kandani sama saja. Sawaun alaihim ma'andartahum ma'am tundihum la yu'minun. Sama aja. Kamu diberitahu atau tidak memberitahu tetap tidak beriman. Apalagi? Rasul halaman 4 masuk ke halaman 5. Saya baca artinya, Ustaz. Dari Aisyah ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit keras, Bilal datang memberitahu beliau bahwa waktu sholat sudah tiba. Beliau bersabda, suruhlah Abu Bakar untuk sholat bersama orang banyak. Aku berkata, wahai Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang mudah menangis. Dan apabila ia menempati tempat engkau sebagai imam, maka ia tidak bisa memperdengarkan suaranya kepada orang banyak. Sebaiknya engkau perintahkan kepada Umar saja. Beliau bersabda, suruhlah Abu Bakar untuk sholat bersama orang banyak. Aisyah berkata, lalu aku berkata kepada Hafsah, katakanlah kepada Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu orang yang mudah menangis. Dan apabila ia menempati tempat engkau sebagai imam, ia tidak dapat memperdengarkan suaranya kepada orang banyak. Sebaiknya engkau perintahkan kepada Umar saja. Lalu Hafsah menyampaikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, sesungguhnya kalian benar-benar seperti perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf. Ini mohon penjelasan, sesungguhnya kalian benar-benar seperti perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf, Ustaz. Perempuan zaman Nabi Yusuf itu gimana tuh? Yang goda Yusuf itu siapa? Perempuan atau laki-laki? Jadi suka menggoda. Ya, wong Nabi sudah perintahkan kalau kamu perempuan yang beriman mestinya ya sudah katakan supaya Abu Bakar yang menjadi imam. Ya, terus usul ya Rasulullah, Abu Bakar itu orangnya mudah menangis, lembut hatinya, apalagi menempati kedudukan Rasulullah menjadi imam itu yang biasa berdiri sini Rasulullah. Lah Abu Bakar nanti menangis, sholat nggak bisa didengar bacaan oleh makmumnya nanti. Ya, maka dia Aisyah tadi suruh aja Umar yang suruh mengimami. Aisyah itu siapa? Istri Nabi. Apanya Abu Bakar? Anaknya. Ya, langsung Nabi perintahkan lagi, suruh Abu Bakar mengimami sholat. Ya, langsung Aisyah nyuruh Hafsah. Hafsah itu siapa? Hafsah itu ya istri Nabi. Anaknya siapa? Anaknya Umar. Ya nek cara kene matur Nabi ngomong nek sing imam ben bapakmu wae. Pemene bapakku kuwi nek ngimami kok nangis ora iso dirungokke bacaane. Terus Hafsah minta pada Nabi Rasulullah, Abu Bakar itu orangnya mudah menangis. Nanti suaranya enggak akan didengar dari makmumnya. Lebih baik serahkan aja Umar, gitu, supaya mengimami sholat. Ya. Terus Nabi kata, "Suruh Nabi Abu Bakar suruh mengimami sholat. Kamu seperti perempuan-perempuan Yusuf saja, merayu-rayu. Wis dikandani kon ngono malah ngakon nek iki ra gelem ngalah ngakon istri Nabi yang lain. Ya kon ngandani. Ah, itulah menggoda suruh Nabi ya. Nabi merintahkan diminta oleh Aisyah istrinya, anaknya Abu Bakar, jawabnya sama. Akhirnya Aisyah nyuruh Hafsah istri Nabi juga, anaknya Umar, ya. Akhirnya Nabi sama. Dan Nabi mengatakan, kamu seperti perempuan-perempuan Nabi Yusuf saja. Ya, perempuan zaman Yusuf itu suka menggoda. Maksudnya begitu. Mestinya apa yang diperintahkan Nabi itu sami'na
Nah sudah. Apa Nabi tidak ngerti? Nah Abu Bakar gampang menangis itu kan, paling menempati kedudukan Nabi. Nih di situ udah menangis itu ya wajar. Tapi Nabi mengapa memerintahkan yang suruh tetap mengimami Abu Bakar? Nah, harusnya tinggal mengikuti aja. Karena imamnya menangis, apa makmumnya tidak sah toh? Salatnya sah nggak? Sah. Itu maksudnya begitu. Apa lagi? Kalau sholat wajib itu suami jamaah di masjid. Saya dan anak saya 2 perempuan yang berumur 9 dan 7 tahun bertiga jamaah di rumah. Saya yang menjadi imamnya. Sholat saya apakah sudah termasuk jamaah Ustadz dan apakah ini dibenarkan? Nah kalau memang sholatmu kamu jadi imam, anakmu 2 jadi makmum ya jamaah. Wong telu sholat dewe-dewe ya tidak jamaah. Sholatnya bareng wong telu tapi tidak ada yang jadi imam, tidak jamaah ini. Jamaah itu harus ada imam, ada makmum. Maka sholat jamaah itu paling sedikit berapa orang? 2 orang. Ya, kalau tidak ke masjid saja, kalau ke masjid kan lebih afdol. Suaminya ke masjid, dah ikut aja. 2 anaknya tadi dengan istrinya ikut ke masjid, jamaah di masjid ya baik. Boleh nggak tuh jamaah di masjid? Boleh kalau memang ada, lah kecuali kalau memang di masjid memang tidak ada tempat wanitanya, ya setelah di rumah. Kan ada memang masjid itu tidak ada tempat wanita, ada kok. Tidak dibuatkan tempat untuk wanita. Jadi kalau yang kamu tanyakan tadi, kamu sebagai ibu mengimami makmumnya anak-anakmu, kalau jadi makmum, ibunya jadi imam, ya namanya ya salat jamaah. Apalagi? Pada saat sholat berjamaah, imam sudah mulai takbir. Kemudian saya juga sudah takbir. Tetapi yang di depan saya itu belum takbir dan masih bergeser ke depan. Jadi yang di depan saya softnya bolong. Lah ini saya yang sudah takbir ini apa harus maju mengisi soft tersebut sedang posisi saya sudah takbir Ustaz? Tidak apa-apa, ada takbir, ada saf kosong, melangkah maju. Ya, nah, nanti posisimu karena melangkah aku maju, posisimu jadi kosong gitu lah. Nah yang belakang melangkah lagi nempati posisimu tadi. Memang ada aturannya gitu. Maka suruh mengisi saf kosong itu kalau terjadi semacam itu, ya sudah maju walaupun sudah sholat boleh. Atau tidak takbir sudah tengah-tengah sholat, dilalah ada di tengah saf ada yang batal keluar ya mau air wudhu. Nanti depannya kosong toh, walaupun kamu sudah mulai sholat baru sedang takbir bukan wis itu sak rakaat atau rakaat ada saf kosong maju boleh. Tempati tadi. Menempati saf kosong itu maksud bukan kalau kamu belum sholat. Ya belum sholat kan luruskan, jadi udah mulai melurus, jangan sampai ada yang kosong. Lah dah di tengah-tengah sholat terpaksa ada saf kosong karena yang satu batal tadi. Boleh maju ke depan melangkah, nempati saf yang kosong tadi boleh. Tidak salah ya, memang aturannya begitulah. Apalagi? Apakah bacaan Al-Fatihah boleh dibaca tidak lengkap pada rakaat ketiga dan keempat? Karena saya pernah mendengar dari seorang imam setelah bangkit dari sujud langsung Maliki Yaumiddin sampai akhir Ustaz. Yang bangkit dari sujud Maliki Yaumiddin itu siapa? Imam. Oh jadi keliru, mestinya kamu membetulkan bangkit dari sujud langsung. Ya, Maliki Yaumiddin, kudune kamu mengingatkan Alhamdulillahirabbil alamin gitu harusnya ya. Itu saya yakin imamnya mesti keliru tuh, lupa. Ya, kalau imamnya membaca keliru lah mestinya makmumnya menyaut, membenarkan. Kalau dia Maliki Yaumiddin kamu mulai agak suara keras Alhamdulillahirabbil alamin, nanti kalau sadar wah aku mau nganggo Alhamdulillah langsung Maliki Yaumiddin. Nah untung aja kowe malah
Malikiyah wah beneran ini disingkat ini. Dan rampung ini. Jadi mestinya maka kewajiban makmum kalau lihat imamnya keliru diluruskan gitu. Apalagi Apa yang kita lakukan kalau imam kunut sementara kita tidak mengikutinya? Apa yang kita baca, Ustaz? ya enggak usah baca. Wong ora kunut kok. Jangan mendahului imam. Sanajan tidak ikut kunut, tetapi jangan tuh imamnya ditinggal. Mendahului imam nggak boleh. Ya, nunggu sampai imamnya memberi apa-apa. Ya. Jadi kalau imamnya belum mengajak sujud ya, udah imamnya kunut ya biar aja kunut. Lah apa ngenteni wong kunut ora sah dinteni ning aja ndisiki. Aja ngenteni wong kunut lagi kunut kok dinteni. Wong ora kendan yakin. Aku ora ngenteni mong aku ora gelem ndisiki imam gitu loh. Karena mendahului imam itu ada hukumannya. Tidak boleh. Apalagi Hadis-hadis tentang keutamaan sholat berjamaah pada brosur sholat berjamaah bagian pertama berlaku bagi laki-laki saja atau juga berlaku bagi wanita. Bagaimana dengan hadis sebaik-baik sholat bagi wanita yaitu di rumahnya, Ustaz? jadi sholat bagi wanita kalau sendiri di rumah, di masjid bisa berjamaah memang ada tempatnya, ya lebih baik ke masjid kan. Ya. Dalam hadis Nabi kadang-kadang sholat jamaah di masjid itu nilainya berapa kali lipat? 27 kali. Ya. Sholat di rumah juga boleh, tetapi tidak mendapat nilai sebanyak jamaah tadi. Ya, ya kalau mau di masjid ada tempatnya ya datang ke masjid ya lebih baik. Ya, sholat ke masjid itu sendiri ada aturannya bagi wanita, dilarang. Tidak boleh ke masjid wanita kalau dia memakai wanita ke masjid itu tidak boleh pakai wangi-wangian. Tapi kalau laki-laki disunahkan pakai wangi-wangian, malah disunahkan. Kalau perempuan dilarang. Apalagi Dalam kebiasaan yang biasa dikerjakan, kalau kita sholat ke masjid, kemudian imam sudah selesai salam. Kemudian di situ ada makmum masbuk. Apakah boleh kita bermakmum pada makmum masbuk tersebut? Apakah yang demikian itu ada tuntunannya, Ustaz? boleh. Tuntunannya apa? Kalau kamu mendapati seorang sedang sholat, kamu sendirian ya maka boleh mengangkat seorang jadi imam sedang sholat daripada saya sendirian. Dah, ini nemu imam tak angkatnya jadi imam, saya makmum di belakangnya, itu boleh daripada kamu sholat sendirian. Ya, nah makmumnya tadi masbuk. Nah, kemudian kamu menemukan imam sholatnya sudah selesai. Makmum masbuk menerus ke sholatnya lah, kamu menemu makmum masbuk tadi jadi ke imam, berarti kamu menjadi makmum masbuk juga gitu loh, boleh, tidak salah gitu. Ada orang sholat sendiri malah nggak usah tanya, ya, bos kita ada masbuk kok ya, perasaan datang demo pundai barang. Biasanya makmum masbuk itu kan, arep makmumnya pendoknya ceblek kan. Nah, diceblek. Aku makmum kowe gitu. Ya, lah kalau imamnya kamu makmumnya satu orang, makmum masbuk tadi sudah selesai imamnya sholat, kamu mau makmum, tidak usah nyeblek pundak, langsung jejer yang sebelah kanannya. Dia sudah tahu kalau ini mau makmum saya ini. Nanti kalau datang makmum lagi, langsung kamu berdua mundur ke belakang, sudah tahu itu. Jadi mengangkat seseorang yang jadi makmum tadi, jadi imam tadi boleh.